Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat kembali mengikuti kajian bersama dengan dua dai berbagi di Shisha TV. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zoomia dari berbagai lokasi dan di sini tampaknya juga mahasiswa KPI dari Universitas Syafi'iyah. Nah, dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Alhamdulillah ya Allah bisa memudahkan kita, meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pula kepada Nabi yang tercinta, manusia paling agung yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan mengangkat tema kita atau topik terkait dengan masalah dendam. Nah, dendam ini sebenarnya adalah masalah psikologis, masalah hati, ya, yang merasuki seseorang, yang menyebabkan orang tersebut ya bisa melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu seperti apa? Inilah yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan. Namun yang unik dari judul ini adalah dendam yang baik gitu, dendam yang positif. Nah, bagaimana kemudian mengimplementasikan sesuatu yang sebenarnya memiliki konotasi negatif atau sesuatu yang menyebabkan hati ini terluka tetapi kemudian menghasilkan sebuah energi positif. Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan hati kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhammad Atali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu serta kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, dendam ini sepertinya memiliki konotasi yang negatif. Ya, jarang kita itu menerima ataupun mendengar ya, ataupun melihat dari sebuah peristiwa ketika bicara dendam yang ditampakkan adalah sikap yang keras ya, ingin membalas terhadap perbuatan yang pernah diterima oleh orang tersebut. Nah, kalau kita melihat definisi yang netral, sebenarnya dendam ini adalah keinginan keras untuk membalas keburukan orang lain. Ya, keburukan orang lain. Karena kalau membalas kebaikan orang lain namanya bukan dendam itu. Ya, jadi ketika orang melakukan sebuah keburukan kepada diri seseorang, ada keinginan darinya untuk membalas keburukan tersebut. Nah, problemnya adalah istilah dendam ini melekat dengan perbuatan yang negatif gitu, melekat dengan perbuatan yang membahayakan, melekat dengan yang namanya amarah. Nah, sehingga output dari dendam itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata negatif. Banyak hal yang kita dapat ya Bapak Ibu sekalian dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Misalkan ada seseorang mantan pekerja, ada seorang yang terbunuh gitu. Nah, ternyata yang membunuh ini adalah seorang mantan pekerja di tempat dia bekerja, entah itu karyawan ataupun buruh gitu, ataupun ya pesuruh gitu ya, pada level yang rendah. Nah, biasanya memang seperti itu. Dendam itu dialami oleh orang-orang yang berada pada level rendah yang tersakiti. Nah, kalau kita melihat mungkin teori sosial ya, Marxis misalkan, bagaimana sebenarnya dendam sosial itu dibuat, bahkan ini dibuat ya dari kelompok yang mengaku sebagai kelompok yang borjuis terhadap kelompok yang proletar terhadap kelompok yang borjuis, dan bahkan ini dikelola ya. Dendam ini adalah sebuah energi, bahkan peristiwa besar revolusi yang terjadi, revolusi sosial ini bisa jadi muncul karena sebuah dendam ya, dendam terhadap kemapanan, dendam terhadap situasi yang menyebabkan orang ini menjadi tersingkirkan. Nah, inilah kemudian yang kita tangkap selama ini. Jadi terjadi proses, kenapa Anda membunuh? Karena saya dulu pernah disakiti, karena dulu saya pernah dihina. Mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, kok sepertinya balasan yang dilakukan itu jauh melebihi dari apa yang dia dapatkan. Nah, karena begini, ketika orang dendam, apalagi ada keinginan untuk menyakiti, ini mengukurnya susah Pak.
Ya ukurannya itu udah nggak bisa untuk dibuat standarisasi, apalagi orang ketika sudah marah, ya maka yang muncul dari kemarahan tersebut adalah keinginan membalas menyakiti. Nah ujung-ujungnya menyakiti itu akhirnya terjadilah misalkan pembunuhan, bahkan mutilasi. Ya sebenarnya mutilasi itu adalah bagian dari keinginan untuk menghilangkan jejak supaya tidak tahu gitu. Tapi yang ada adalah dendam. Kayak kemarin kok nggak salah ada ya kejadian anak di mana itu yang dia enteng aja gitu loh, merasa bahwa ya ini kok nggak salah ada ibu-ibu dulu ya sama yang membantu dia itu, dia membunuh seorang wanita karena perasaan dendam. Dan ada juga yang melakukan itu dengan tidak adanya perasaan menyesal, karena dianggap dendam ini adalah hal yang memang pantas dan layak diterima oleh orang yang menyakiti dirinya. Nah, tema yang kita angkat atau judul yang kita angkat ini agak unik karena ini adalah bicara mengenai dendam yang baik. Walaupun kalau kita ambil tadi definisi yang netral, definisi yang yang normatif gitu, bahwa dendam ini adalah keinginan untuk membalas ya perlakuan orang yang tidak menyenangkan, tidak disukai terhadap dirinya. Nah, membalas ini kan masih dalam konteks normal, maksudnya netral gitu ya. Membalas, ada membalas dalam konteksnya negatif, ada membalas dalam konteks yang positif. Nah, bagaimana kemudian ya membalas menjadi sebuah kebaikan? Ini menurut saya yang menarik karena dendam itu biasa dibarengi dengan sebuah kemarahan. Bagaimana kemarahan ini bisa juga mendorong perilaku-perilaku yang positif. Nah, saya kira mungkin dengan pengalaman guru kita nanti yang akan menjelaskan lebih dalam ya, dengan tentunya berlandaskan pada nas-nas yang pas gitu, sehingga kita bisa tergambarkan bahwa oh ada loh dendam yang positif tersebut, dendam yang baik. Nah, saya kira kita akan dengarkan dulu penjelasan dari guru kita, dan setelah itu silahkan yang punya perasaan dendam gitu bisa diluapkan di tempat ini, sehingga kita bisa mengukur gitu batasannya, Pak. Kira-kira saya kalau mau melakukan ini sebagai wujud balas dendam boleh nggak? Nah, ini bisa barangkali bisa dijadikan sebuah media kita untuk berkonsultasi. Silakan Pak Dendam, Pak Dendam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu, yang saya banggakan seluruh jamaah Majelis Kopi Uduk, dan saya muliakan seluruh jamaah Zumiyah Dua Dai Berbagi Shisha TV dimanapun berada. Malam ini kita punya tema, sebenarnya tema ini agak mirip-mirip lah dengan sifat-sifat selain dendam. Contoh, kita diminta untuk tamak, tapi pada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, ada ucapan Imam Ali yang menyebutkan
Kita tahu Imam Ali itu disebut oleh Nabi sebagai gerbangnya kota ilmu kan. Ana madinatul ilim wa aliyun babuha faman arodal madinah falyati min babiha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Siapa yang mau masuk ke kota maka harus lewat pintunya. Nah, Imam Ali dikenal sangat alim dan pintar. Sampai digambarkan dalam foto-foto itu, ya entah mendapatkan nas dari mana, Imam Ali itu ketika dibuka sorbannya itu keningnya agak lebar. Ya, apa mungkin kening lebar itu tanda memang rata-rata orang cerdas? Ya, bapak lebar nggak keningnya? Soalnya saya ngerasa kening saya sempit, Pak. Iya betul. Ada sampai orang gini, orang kalau botaknya di depan pinter. Iya. Kalau botaknya di belakang, kalau di depan itu dia pemikir. Di depan pemikir, di belakang pinter. Kalau botaknya di depan ke belakang, dia pikir dia pinter gitu. Lupa jadi itu ya. Apa-apa boleh. Jadi kalau saya ini kecil, tapi Imam Ali lebar. Ya, tanda katanya sebagai simbol orang cerdas tuh keningnya lebar. Pernah berucap dalam makalah Al-Imam Ali, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Kau tidak akan mendapatkan ilmu, bebas ilmunya apapun, kecuali dengan 6 syarat. Pertama, zakain, wahirsin, wastibarin, wazadin, wasuhbati ustazin, watuli zamanin. Kita tidak akan dapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama cerdas, kedua tamak, yang ketiga sabar, keempat modal, biaya, yang kelima nurut sama gurunya, yang keenam waktu yang panjang. 6 ini kalau dipenuhi syaratnya maka sampailah dia untuk mendapatkan ilmu. Kira-kira yang 6 itu kita kira-kira sudah terpenuhi belum, Pak? Cerdas. Kalau Bapak saya bilang cerdas lah. Cerdas kan? Coba hitung. 240 juta kali 2 berapa, Pak? 400. Ah, itu namanya cerdas itu. Cepat kalau hitung duit mah. Namanya cerdas itu. Patokannya itu cerdas tuh bisa menerima hal baru. Kedua tamak, memang kalimatnya tidak toma, to mim ain, berlobang semua hurufnya, gambaran perut. Tapi sebutkan tamak di sini, hiris itu adalah kepo, haus. Ya, kita boleh haus kepada ilmu. Terus ada lagi, kita boleh iri. Jadi ada iri yang baik. Nah, iri yang baik kepada siapa? Disebutkan irilah, dengkilah kepada 2 kelompok manusia. Yang pertama orang alim yang beramal, yang kedua orang kaya yang dermawan. Itu kan. Berarti kan kesimpulannya memang ada sifat-sifat itu yang baik. Cuma penggunaan kalimatnya berbeda. Sekarang dendam yang baik. Ya. Kalau ngeliat dendamnya itu seperti tadi disebutkan, keinginan untuk membalas atau melakukan kejahatan atas kecewaan seseorang. Ya. Saya nggak tahu mengapa menerima dan berusul dengan dendam baik. Karena mengalami. Iya betul. Pasti lebih dalam pastinya. Iya. Tapi ujungnya bagus. Kenapa dijadikan tema? Karena waktu sekolah dulu pernah itu, Bang. Ya, pada pelajaran tertentu ada seorang guru waktu saya masih sekolah SMP di kampung ya. Kalau pas nggak bisa tuh guru tuh enak banget. Kamu mah bodoh, kamu mah bodoh gitu. Padahal dulu waktu di SD tuh ranking juga saya. Ada mah rankingnya gitu. Bahkan prestasi banyak, ikut MTQ, bola voli, kemudian bulu tangkis, renang, juara terus gitu. Ya. Pas giliran di SMP itu ada satu pelajaran, dulu bahasa Arab lah. Pelajaran bahasa Arab. Ya.
memang senang dengan apa yang berbau-bau seperti Al-Quran, seperti bahasa Arab gitu. Cuma memang mungkin banyak hal ketinggalan. Ucapan kalimat itu karena biasa ranking ceritanya Bu. Ya. Biasa prestasi, biasa mendapatkan tempat yang di depan. Ketika tertinggal tuh kayak nggak nerima gitu. Jadi ketika ngomong kamu mah bodoh itu celup luar biasa. Sampai akhirnya dendam. Sebentar dulu. Kan Kimo ini ada prestasi waktu SD tadi kan. Terus kenapa gurunya bilang bodoh gitu? Apa dia nggak tahu? Gimana sih sebenarnya? Padahal yang ngomong itu, Ya. ini cerita beliau insya Allah mudah-mudahan bukan gibah ya. Justru gara-gara beliau lah kita begini. Ya, nanti kita sampaikan ke beliau. Udah masih ada orangnya? Nggak ada justru. Oh iya. Iya. Kita doain aja dah. Jadi waktu kelas 1 sampai kelas 6 SD prestasi lah. Bahkan kelas Ya. 5 tuh sudah ngajar teman-teman sekelas. Ya. Ya. Juara lah ini, juara, dapat sertifikat, dapat piagam, dapat piala. Wah banyak lah. Sampai 21 dulu piala tuh. Nggak tahu kemana itu. Kemudian di SMP, Sanawiyah, itulah masuk pelajaran agama. Bahkan sempat ketua OSIS. Ketua OSIS ya tetap aja. Bahkan yang jadi pembina OSIS adalah guru yang bilang kamu mau bodoh. Beliau pembina OSIS, saya ketua OSIS. Ketika urusan organisasi, betul-betul sayalah wakilnya. Tapi beliau begitu sportifnya. Ketika di kelas pelajaran itu ternyata kurang, keluar aja kalimat, bodoh kamu mah. Nggak bisa begini dong, coba cek lagi. Itu sudah dendam luar biasa. Pelajaran apa sih student? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Iya. SMP ya? SMP. Belajar bahasa Arab. Dari situ Pak, Masya Allah, sini menggubul. Saya harus bisa. Saya harus dapat target. Yang tadinya nggak ngerti sama sekali, sampai akhirnya mondok. Mondok tuh bagus. Makanya dendam nggak tahu baik apa enggak. Yang jelas saat itu adalah hiris. Sangat betul-betul nggak bisa. Sampai waktu kelas 1 di pondok tuh, ya masuk tahun pertama itu. Saking pingin saya harus bisa dan ada keinginan ingin menampakkan bahwa saya bisa gitu. Kalau besok ada PR terus nggak bisa, saya nggak bisa nunggu besok nanya. Jam 1 malam ngerjain PR itu belum selesai dan nggak ngerti itu sampai saya ketok kamar kakak kelas pengurus tuh tok afwan kak. Ya sa'al an makna hadza. Saya mau tanya tentang ini. Langsung dimer. Masya Allah. Ya. Hal takdiru antas fi mabat yaumul ghad. Besoknya bisa. Ini sudah malam. Ayo salaan. Jam berapa sekarang? Sang wahidah. La stati antazir hatta ikut. Saya nggak bisa sampai besok gitu. Karena kelas 1 itu sudah berbahasa setengah tahun pertama untuk bahasa Arab, setengah tahun bahasa Indonesia bebas, setengah tahun sudah mulai. Nah, setengah tahun itu kejar tayang. Jadi nggak paham apa langsung tanya, sampai ngebangunin orang. Sebegitunya. Luar biasa itu. Terus sampai kakak kelas tuh marah, tapi dia ada aneh dan sedikit respect lah. Wah, kan bisa besok kamu nanya. Kok malam-malam nggak bisa? Saya nggak bisa nunggu besok. Saya pengen sekarang gitu. Dan terus untuk kelas 1 mepetnya sama kakak kelas. Tahun pertama mondok, kemudian libur, ya nggak mau pulang. Saking kejar tayangnya, terus baca. Setahun setengah barulah pulang. Liburan ke kampung. Apa yang saya lakukan Pak? Saya cari guru bahasa Arab saya. Al-Ustadz Haji Ahmad Mashkur. Sempat beliau menjadi Kekan Depak Kota Madi Cirebon. Ya. Ketua OSIS, dia pembinanya yang mengcover semua kegiatan. Saya cari, nggak ketemu Pak. Wah, mungkin belum waktunya. Pulang lagi, belajar lagi terus. Ceritanya mau ketemu, mau menampakkan. Alhamdulillah Ustaz, lakon istata'tu lughatal arabiyyah Masya Allah. Nggak ketemu. Ya. Jadi kadang berpikir ini baik apa enggak gitu. Ya, Ya, nanti mungkin saya kalau- jawab kegelisahan Anda. Boleh. Ya. Terus ada beberapa lagi mata pelajaran lain. Banyak hal. Enggak, sebentar. Ini waktu dibilang bodoh itu berapa kali dia ngomongnya? Setiap belajar.
Ustaz belajar. Enggak gini Pak, ini boleh saya kasih masukan sedikit ya Nak ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya motivasi itu motivasi terbalik ya. Jadi seseorang itu justru dia akan terpecut gitu ya, termotivasi kalau dia itu justru dimotivasi terbalik. Saya khawatir saya menangkap ini yang dibaca oleh gurunya beliau. Beliau ini dia dilihat adalah guru kita ini yang sekarang ini waktu masih kecil ya. Dulu Anda masih kecil kan? Langsung gede saya seperti ini. Ini sudah memiliki suatu dorongan yang kuat. Nah, kemudian karena melihat itu maka dia melakukan motivasi terbalik, apalagi sering. Karena begini, kalau orang itu tidak paham dengan siapa, dia tidak bisa mengukur ya seorang anak yang sedang masa perkembangan. Anda masih anak-anak kan, perkembangan ya. Yeah. Nah, motivasi terbalik ini bisa bahaya, Pak. Ya, kayak misalkan ada orang tua nih ngebilang anaknya bego lu. Akhirnya apa? Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Hilang percaya diri dan akhirnya dia membuat stigma dalam diri dia, oh iya bener kali ya, gue bego gitu. Tapi ini berbeda dengan guru kita yang di sebelah ini. Beliau walaupun dibilang, saya nggak enak ngomongnya ya. Nggak bilang aja. Iya. Nggak apa-apa sebut aja. Anggap aja nggak ada orang. Dibilang begitu, tapi justru ada dorongan untuk apa? Untuk membalikkan keadaan, dorongan untuk membuktikan bahwa saya tidak begitu. Nah, inilah sebenarnya karena saya yakin bahwa guru Anda ini sangat jago dengan pedagogis gitu ya. Bagaimana memahami karakter anak didiknya sehingga yang dilakukan terhadap Anda ya Nak ya. Ini adalah motivasi terbalik. Jadi Anda sebenarnya harusnya bersyukur. Dan sebenarnya gini, ada hal yang menarik. Sebenarnya ketika orang dendam itu mau ngebuktiin ke siapa sih? Kayak Kimo nih, ngebuktiin ke gurunya ngomong udah nggak ada. Ya. Jadi sebenarnya kadang-kala dendam itu adalah sesuatu aja yang membuat kita ingin membuktikan, walaupun terkadang yang membuktikannya sebenarnya sudah tidak ada atau dia bahkan lupa telah melakukan itu, atau dia bahkan sebenarnya tidak perlu sebuah pembuktian. Makanya tidak Allah berikan kesempatan untuk bertemu. Gitu. Jadi itu hikmahnya Nak ya. Sampai saat itu belum ketemu. Oh ya masih ada lanjutan. Okay. Oke, gimana lanjutannya? Saya baru tumben ini baru 3 menit langsung dipotong soalnya gitu kan, makanya belum selesai ceritanya nih. Oh iya dong. Enggak ini harus bagus, bagus. runtutan kan yang beliau terpancing nih. Ada runtutan gitu. yang jelas. Nah, Iya. setelah tidak ketemu pulang. Balik pondok. Perasaan gimana waktu itu? Ya tidak ada istilah yang kecewa lah karena ya nggak ketemu ntar deh gitu. Biasa aja. Oke. Gitu. Kemudian libur lagi, pulang lagi. Pokoknya pulang itu kerinduannya itu bukan hanya ketemu temen. Kalau bapak-bapak kan misalnya keluar kota, pisah, balik lagi pengen ketemu temen ya. Ya bahkan mungkin bisa jadi ada yang acuh. Kalau saya pulang ngebet emang pengen ketemu beliau. Luar biasa itu ya. Iya. Nah itu satu dulu. Dan di usia itu juga sama, di waktu yang sama. Ada saya punya guru kiroat. Namanya Kiai Haji Syam'ani, Kiai Haji Usman Jatim, Kiai Haji Makmun Mukti, Kiai Haji Mujiar, Kiai Haji Komar Salim Ibrahim. Itu di antara guru-guru sepuh guru kiroat. Dan semua punya karakter. Contoh, Kiai Haji Sam'ani, beliau guru yang telaten. Guru kiroat Pak. Jadi kalau misalnya habis pulang, ya ini malam ini ceritanya cerita saya nih. Biasanya kan ngebahas apa. Gak apa-apa ya Pak. Iya, ya, jarang-jarang begini. Ya, ini cerita tentang siratun natijah, jadi nilai-nilai prestasi lah istilahnya. Ya, beliau itu kalau kita datang itu jam 2, selesai sekolah jam 12 sampai rumah jam 1, mandi, langsung jalan lagi pakai sepeda, ngayuh ya, kira 5 sampai 6 kilo, datang langsung ngos-ngosan udah langsung. Ya. Kalau beliau dicontohkan baca narik, ya Al-Quran misalnya, ditarik misalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Beliau kasih contoh. Terus dibilang kamu improvisasi. Kalau dulu namanya kamu coba buat lebih bagus lagi. Karena beliau tuh orang lama, Kiai Haji Syam'an itu di tahun kurang lebih 85-an itu usianya sudah sepuh, kurang lebih 60-an. Jadi periode-periode kori-kori tahun 60-an lah sebelum Nanang Kosim, Ustadz Muammar. Jadi lagunya lagu lama terus diminta improvisasi. Nah itu Kiai Sam'ani. Terus ada lagi Kiai Usman Jatim. Anaknya sekelas dulu di sekolah. Itu kalau kita belajar nggak keluar suara sama sekali. Sika coba, ini baca di ayat ini. Nah, dianya sambil makan jeruk. 1 jam belajar sama beliau, face to face, nggak ada orang kayak begini, nggak face to face. Murid misalnya 5 atau 6, nggak keluar suara itu. Kita aja teriak-teriak. Wis, pas. Dia aja udah pulang, salaman pulang dah. Dia nggak keluar suara. Luar biasa. Iya. Ada namanya Kiai Haji Ma'mun Muti. Kalau di daerah wilayah 3 Cirebon, wilayah 3 Cirebon itu berarti 5 kota. Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka. Itu azannya terdengar setiap maghrib dan tinggi melengking itu. Itu lebih sepuh lagi tuh. Matanya nggak ngelihat satu. Itu kalau ngasih contoh Pak, misalnya 2 baris, ya 2 baris. 2 baris. Kalau nggak nyampe 2 baris nggak boleh pulang. Dan dia bisa itu nungguin kita jam 2 sampai jam 5. Itu murid itu kalau misalnya nggak bisa nangis kerja di situ. Dan harus selesai. Gak kasih contoh set, ayo baca bareng-bareng. Nah, baca satu tuh. Yang bisa boleh pulang. Kalau nggak bisa nggak boleh. Dan saya pernah mengalami itu Pak. Nggak sampai jam 5 nggak pulang. Dari situlah dendam. Saya harus bisa latihan nafas yang baik. Jadi dendamnya dendam baik ya. Terus lagi ya, ada pelajaran namanya Faraid itu waktu itu di sekolah. Wali kelasnya namanya Pak Daud juga. Pak Daud itu. Begitu juga. Jadi luar biasa. Jangankan guru, sampai ibu kandung sendiri pun keras mengajar. Bahkan kita dulu sempat namanya anak-anak ya. Jadi kalau udah misalnya orang tua marah ibu tuh, kita anak sendiri nyebut macan. Oh macan ngambek macan gitu. Sakit karena ibu tuh dulu ngajar Pak. Kalau qiraat itu baca Quran, tangan kita dilekar ditaruh di depan. Kemudian tangan almarhumah tuh di atasnya. Udah nyiap nyubit, kalau salah celetot begitu langsung. Makanya di sini dulu Pak banyak pitak Pak. Pitak-pitak kecil karena nyubitnya pakai kuku. Keras loh. Tapi bukan berarti dendam pada orang tua. Kayak luar biasa dulu. Dan dulu makanan dijaga. Kalau makan bakwan dipencet dulu pakai kertas, pakai koran, sampai kering baru keletuk-letuk. Makan bakso apa dipencet dulu sampai gepeng. Makanya pas masuk pondok tuh merdeka. Karena apa? Nggak ada yang ngawasin. Ya, tapi semua tadi keras didikan luar biasa. Contoh lah seperti ibu ya. Berangkat main bola sebelum asar. Almarhumah nih lihat nih. Ya kita berangkat aja. Niatnya jam 5 selesai pulang, sempat sholat lah gitu. Ternyata terlalu asyik di lapangan. Karena dulu saya punya grup namanya Putra Surya. Suka ikut ayam cup, kambing cup. Tahun 80-an banyak cup-cup gitu kan. Ya, dulu saya pemain bola dulu. Berhenti gara-gara kaki di kuku pecah. Tiba-tiba 5:30 cepet lari. Biar kekejar asar gitu. Itu usia 11 tahun. 11 tahun. Lewat depan, wah pasti ketahuan. Lewat belakang dong. Lewat belakang pas buka pintu dapur, almarhumah udah berdiri begini. Nanyanya cuma simpel. Sholat asar di mana? Nunduk, nggak jawab Pak. Itu tutup panci Pak. Di muka pang begitu. Ya, makanya dulu sebenarnya agak lebih bagus, ini sisanya ini. Masya Allah, keras luar biasa itu. Jadi waktu kecil itu ada dendam apa ya, dendam ya istilah bahasa kasarnya ya, marah-marah kecil gitu. Tapi ya nggak putus, nggak pundung. Saya harus bisa
Saya harus bisa. Saya harus mencapai. Makanya dari dulu saya belajar ilmu, saya lahap. Ilmu kaligrafi, ilmu kiroat, ilmu paroid, bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, telan semuanya. Ya, fauqa kulli dzi ilmin alim. Meskipun di atas langit ada langit, di atas orang berilmu ada lagi atas orang berilmu. Tetapi pencapaian ini saat ini, ya, itu karena keras. Luar biasa didikan para guru-guru baik dari orang tua sampai guru-guru yang ditetapkan oleh orang tua, ya. Dan memang akhirnya membuat saya itu tidak mau, ya, meskipun sebenarnya tukang main lah, mabal kemana-mana gitu. Tapi udah sama urusan belajar ini memang tidak hanya sekedar guru kewajiban, yang penting saya masuk kelas. Memang ada target, saya harus bisa. Gitu. Itulah akhirnya keluar dendam yang baik. Mungkin bahasanya sebenarnya hiris, Pak. Tapi ada background di belakangnya keras. Ya, kalau kasar bukan, keras. Pukul. Sapu itu kenyang saya. Patah 3 ribu. Ya, almarhumah itu keras. Jangankan urusan belajar. Saya suka dicukur beliau karena waktu kecil nggak pernah dicukur sama orang lain. Dicukurnya langsung sama ibu kandung, almarhumah Hajah Mu'ana itu. Nah, namanya anak kecil kan, umur 10 tahun itu. Nyukur, kan namanya kalau di sini kan geli, Pak. Gini, diam palanya gitu. Ntar gini lagi tuh. Udah 3 kali begitu tuh. Gunting dulu kan besi, Pak, yang warna hitam itu loh. Iya. Ketok lu pakai gunting, tak. Tuh, aduh, gitu doang. Nggak tahu di belakang tuh, darah. Rupanya kaget tuh. Almarhumah kaget, astagfirullah, keluar darah. Ke belakang ngambil kopi, Pak. Kopi. Tutup pakai kopi, kasih air, udah. Langsung berhenti tuh. Main batu, plastik, dilingkarin bundar tuh pakai kaleng tuh. Kan bundar tuh. Kemudian kasih batu lempar, cus. Wih, plastiknya begini kan. Ya, batunya tutup. Tuk ke kepala. Buar darah. Pulang ke rumah bukannya dia itu, tabok sama dia. Loncat-loncatan dari pos kamling ke jerami, nggak taunya kelewatan, kekencengan, ingin nampakin sama orang, nih gua lompatnya jauh, ngotok kelewatan kena dahan pohon yang udah patah, nancap di kaki, nggak bisa dicabut sampai pohon-pohonnya, Pak, dibawa ke rumah, sampai rumah bukannya disayang, ya Allah kenapa nggak kelepak loh gitu, dicabut dan bro kasih kopi lagi. Jadi dari dulu udah mainan kopi. Pernah main namanya benteng yang ngumpet-ngumpet itu loh. Ya ngumpet nanti sampai kemana-mana. Pernah lompat solokan, tangan namanya lompat kan tangan begini, ya tangan begini, kelewatan karena dulu badan kecil kan, kelewatan. Nah, ketiak ini nempel di pagar, nancep di pagar. Dicabut nggak bisa, sakit. Dibawa sama pagar-pagarnya. Pagar kayu bambu. Ya dulu kan bambu. Dibawa ke rumah. Dibantu teman. Kelepah lagi. Keras dulu. Jadi waktu kecil tuh ada kecewa, sakit, dendam segala macam. Tapi nggak berhenti untuk terus bisa. Saya pengen baik. Saya benar berprestasi. Karena kecil tuh apa aja kerjain. Ranking iya. MTQ iya. Organisasi iya. PMR, PKS, Pramuka, sampai dikasih hadiah oleh Butin, 5 piala langsung digelar senja sini Taman Mini. Tapi nakal iya, ya nakalnya anak-anak gitu kan, berantem tawuran gitu. Nah, sampai akhirnya ketika guru-guru di Sarawiyah sebelum pergi ke pondok itu, bodoh kamu sih bodoh gitu. Jadi makin muncak rasa dendam itu. Nah, sampai di pondok tutup, ternyata udah nggak ada pendaftaran. Ya udah kita pulang dulu aja. Kita pulang, nggak mau pulang. Di hari pertama tuh nggak mau pulang. Ya udah ke Jombang. Ya berangkat ke Jombang. Udah bawa tas koper presiden dulu nggak? Ya. Bawa. Sambil jalan, Pak, coba lagi aja. Ada guru kita itu. Dapat surat dari direktur, ya anaknya Pak Wakaf, diterimalah ujian langsung. Dari situ pulangnya anak pondok sekarang pulang setahun sekali. Jadi pulang setahun sekali terus. Jadi di pondok tuh bukan hanya sekedar mondok, kemauan orang tua, bukan hanya kemauan anak. Karena tadi saya harus bisa.
Bahkan ada kecil dalam hati ingin menampakkan kepada guru-guru saya. Pulang liatin. Gitu. Sebegitu ngancamnya Pak. Jadi dendamnya memang ada, dendam-dendam sakit itu. Ya. Karena saya dari kecil kenyang dicubit. Makanya saya suka bilang, ya, mukul anak kaki nggak apa-apa, nyubit jangan. Karena Pak, saya ngerasain sakit hati kalau dicubit, sakit. Bapak-bapak kalau marah mukul anak, pukul aja, jangan nyubit. Kalau mukul tuh, ya memang ayat dribahu. Memukul itu memang jadi ajaran. Itu pun yang pukul kaki. Tapi kalau nyubit itu mau di kaki, mau di tangan itu sakit. Karena saya ngalamin. Ya. Tapi untungnya tidak seperti orang yang mengalami kekerasan yang kemudian dia berperilaku brutal, dia lampiaskan kepada orang lain. Saya lampiaskan kepada prestasi, gimana caranya saya bisa. Karena saya nggak terima waktu itu dibilang bodoh sama guru tuh. Ya. Kamu ini salah, kalau orang kan ini salah, coba benerin kan saya. Tapi dia bilang, kamu mah bodoh, kamu mah bodoh. Kata-kata itu terngiang sampai di usia belasan tahun dan itu terus ditumpahkan belajar. Makanya nggak berhenti lulus pondok tuh saya kejar sampai akhirnya nggak ketemu sekalipun dengan beliau almarhum Ustadz Masyhur, Bapak Masyhur, ya sampai beliau mendengar dari kawan-kawan, kita sudah kemana-mana, kemudian kawan-kawan, oke, salam dari Pak Masyhur. Gitu. Ya, dan waktu itu beliau sempat mengundang, nggak bisa acara, terakhir dengar kabar beliau wafat. Gitu. Jadi perilaku dulu membuahkan hasil, meskipun sampai sekarang tidak pernah puas pada kebaikan. Ya, ingin terus lebih baik sambil belajar memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Ya. Jadi kalau dibuat sebuah kalimat itu seperti ini, penderitaan masa kecilmu tidak menghasilkan ilusi tetapi membuahkan prestasi. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, jadi gini loh, termasuk sebenarnya Anda ini cocok dengan lagu yang saya bikin itu. Penderitaan adalah mahligainya Allah, maka nikahilah penderitaan. Udah pas banget. Jadi kalau saya melihat penderitaan itu sudah bukan cuma menjadi sahabat Pak ya, tapi sudah menjadi bagian dari diri beliau. Begitu. Dan sebenarnya Anda ini cocok memang sebagai master pendidikan loh, karena memang proses pendidikan yang didapat itu menurut saya itu lengkap dan semua guru-guru yang memberikan pengajaran itu linier. Iya, kayak kita mungkin. Saya misalkan dulu ada guru fisika, sekarang gak kepake pelajaran fisika aja. Guru matematika aja begitu juga. Bahkan guru bahasa Indonesia enggak, tapi Anda ini sungguh luar biasa Pak. Patut bersyukur, kenapa? Karena apa yang didapat dulu itu fondasi yang menyebabkan Anda memiliki dorongan yang sangat kuat. Tadi mengubah yang namanya bukan cuma sekedar ilusi yang dicari, tetapi akhirnya bisa membuahkan prestasi. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, apa yang diterima dulu itu pembelajarannya kemudian diperdalam sesuai dengan apa yang dulu dipelajari. Makanya ngelotok banget emang, cocok lah. Nggak. Jadi provokator. Apakah retorika dan sistem serta metodologi pengajaran dulu itu kalau ditetapkan sekarang bagaimana Pak? Kalau gitu gini aja, saya tanya aja gampangnya. Sekarang Kimo mendidik anak kayak dulu didapat nggak? Ya justru kan harusnya mungkin terjadi ya. Enggak, bukan harusnya, kenyataan sekarang Pak. Enggak sebenarnya. Harusnya kan ada seperti itu. Iya. Ya. Implementasi. Ada dua hal. Satu, saya melihat anak saya nggak boleh ngerasain yang saya rasain. Itu dia. Ya. Tetapi ada pendidikan orang tua yang ketika anak itu tidak dikerasi juga akan berbahaya. Ya. Artinya bagaimana caranya disiplin, tetapi tanpa harus yang seperti dulu dialami oleh seorang mohai gitu. Ya. Pernah sekali dulu marah sama anak saya Pak. Yang pertama nih. Sempat juga sampai ngedorong dan kena kamar mandi, dari situ gak sekali lagi. Karena waktu itu ada satu ucapan, gak sekali lagi sekarang. Jadi gak mau lagi. Yang saya terus siapa? Almarhum ayah kandung nih. Sedikit pun gak pernah marah, sedikit pun gak pernah mukul, sedikit pun gak pernah nyubit.
Jadi berbanding terbalik. Tetapi ketika sudah mulai mengabdi di masyarakat, ketika ada kelebihan kelapangan rezeki, ya setiap hari Rabu saat itu, berapa puluh tahun lalu, saya sudah mulai menghadirkan setiap sedekah-sedekah itu buat ibu kandung. Oh, ini loh yang dimaksud oleh almarhumah. Saya bisa begini dulu karena beliau begitu. Coba nggak begitu, nggak begini. Kalau udah ingat itu, anak-anak sekalian, yuk, anak-anak yatim kalau santunan dua nggak pakai banyak. Al-Fatihah, ayo makan. Nah, setelah itu niatkan buat almarhumah ini, doain. Pasti menetes air mata. Karena kita bisa begini, karena sebab orang-orang hebat itu yang dulu pernah keras. Meskipun waktu kecil kita menerimanya dengan negatif, tetapi alhamdulillah menyimpan dendam saat itu tidak bertanya ke orang lain. Sekarang kan curhat, Ustaz curhat boleh gak sih? Kalau ada Ustaz begini, dulu saya simpan di dalam hati, ya, padahal luar biasa sakit, tapi disimpan, tapi tidak pundung, dicoba untuk ditumpahkan dalam jalan yang baik, dikejar terus. Senin kemana, Selasa kemana, Rabu kemana, terus saja. Sampai dibilang kecil tua. Ya. Emang kelihatan sih. Ya, dulu dari saya kecil, ceritanya Pak. gitu. Dulu kecil. Sampai usia 15 tahun itu masih kecil. Ya, kecil. Mulai gede tuh pas di pondok. Suka digodain ustazah dulu. Jadi balik langsung tinggi jus gitu kan. Iya. Ini banyak jamaah dan mahasiswa di ini cerita tentang biasanya kita bahas tentang sebuah hukum atau sesuatu yang viral, dan malam ini saya bercerita tentang bahwa di sekolah kita sering lihat seorang anak dipukul gurunya, kemudian orang tuanya melaporkan, benar nggak? Ya. Bagaimana dengan kita dulu? Bagaimana kalau pendidikan ala pondok? Bagaimana dengan pendidikan orang tua yang keras? Dan saya pasti percaya Bapak juga pernah dikerasi oleh orang tua, benar nggak? Dan rata-rata orang yang menasional, orang-orang yang memang berhasil saat ini di usia berapapun, itu karena sebab ya, ada keprihatinan masa kecilnya. Entah pada sisi apapun, rata-rata yang prihatin itulah yang malah jadi gitu. Meskipun sampai detik ini saya tidak merasa puas, belum merasa puas dan belum merasa jadi orang. Tapi ceritanya banyak. Dan rata-rata baik itu di sekolahan, saat SD, sanawiyah, di pondok pun sama. Kenyang juga pipi ini, Pak. Pipi, kepala itu. Kita guru-guru juga ada guru, ada namanya Ustadz helikopter. Jadi kalau ada yang ngantuk gitu, dia muter ke belakang, pecinya dicopot, langsung dipegang, plop, diputer sama dia palanya. Ampun Ustadz, udah melek belum? Udah Ustadz, baru dilepas. Luar biasa ya. Iya. Unik-unik pendidikan yang itu dilakukan Ustadz. dulu. Ada lagi Ustadz lagi, ini almarhum ini orang. Ya. Jadi kalau ada yang ngantuk tuh, kemudian langsung kelopak mata atas Pak, ditarik sampai maju gitu kan. Terus mereka nggak tahu bahaya apa enggak. Yang jelas sampai merah sebelah itu, 3 hari merahnya. Ya, mungkin secara umum ada pesantren memang keras, cuma memang unik-unik tuh. Tapi dendam itu dendam yang baik. Kalau misalnya di sekolah umum itu, killer, kabur dong, nggak masuk. Kita nggak bisa lari kemana. Ya, tetap masuk. Jadi akhirnya ditampakkan, saya harus bisa. Saya besok harus hafal. Saya punya guru Pak, namanya Ustadz Abdul Mu'in. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau terus panjang umur. Jadi setiap malam Jumat beliau itu, karena tahu saya ada suara sedikit waktu itu, suruh ngajarin anak muda di kampungnya, Matraman, dekat Masjid Agung Matraman situ. Ya, jadi kalau habis asar diajaklah sama beliau. Ngajar habis Isya, selesai itu ngobrol jam 10 sampai jam 11 sama beliau. Nah besok tuh pelajaran beliau, ada PR. Nah pikiran lagi nih, akan dia tahu kita malam bantuin dia. Maklum kali kalau ngerjain PR. Pagi-pagi, man lam ya'mal wazifatal manziliyah. Siapa yang belum ngerjain PR? Lah pertanyaannya begitu. Kan kita nggak bisa, saya kan sama Ustadz nggak begitu. Majulah ke depan. Falyataqaddam, maju ke depan yang belum ngerjain PR. Lah saya belum ngerjain PR, emang malam begadang sama dia. Akhirnya ke depan Pak, majulah 8 orang. Dicubit mananya Pak, paha belakang, di paha dalam.
Kirain saya mah pura-pura, nanti pas giliran saya celokot. Pas giliran saya, bener juga sama celokot sampai aduh begitu. Ada juga dendam. Udahlah mulai besok nggak usah bantuin ngajar dia di kampungnya. Ada gitu. Ternyata besoknya, Trin, ya Ustaz, jangan lupa nanti sore siap-siap ya. Oh, undang lagi. Tapi dari situ akhirnya Pak, meskipun ternyata malam itu bantuin, pas giliran beliau ngajar ngajar di mana? Ustaz ngerjain PR dulu, dia gak ganggu. Dibiarkan saya di kamar beliau mengerjakan PR. Pagi, man lam yakmal wazifatal manziliyah. Siapa yang belum mengerjain kerjaan di rumah, apa di kamar gitu. Ayo majulah. Dicubit juga. Oh, jadi cara pengajarannya begitu. Jangan karena sebab kamu udah di rumah saya. Jangan karena sebab kamu itu bagian kamu, kemanfaatan ilmu kamu. Tapi kemanfaatan untuk keberkahan ilmu saya, kamu harus ngikutin apa yang saya ajarkan itu. Jadi banyak hal-hal tuh guru-guru tuh luar biasa, mau mendidik ini jadi keras Pak. Maka sampai sekarang tuh saya tuh pantang menyerah, nggak pernah berhenti, nggak pernah diam, nggak surut, dan selalu penasaran dan selalu hiris. Ya, nggak pernah putus. Ditambah punya keyakinan, apa sih yang tidak bagi Allah kalau Allah mau? Pertanyaannya adalah, Allah menentukan itu buat kita atau tidak. Karena sebab kita tidak tahu Allah menentukan atau tidak, terus saja lakukan. Sampai ada sinyal kuat, ini tidak layak untukmu wahai hambaku gitu. Masya Allah. Luar biasa hari ini kita mendapatkan sebuah pembelajaran dari sisi kehidupan. Jadi kalau kita lihat Pak ya, dendam gini, ada orang yang memiliki dendam individual dan ada dendam sosial. Ini agak berbeda Kimo. Ya. Kalau Kimo ini mengalami sebenarnya dendamnya adalah dendam yang lebih ke individual. Yang saya amati, saya akan membuat jarak dulu sama Anda ya. Saya sebagai pengamat lah kira-kira ya. Boleh. Dari apa yang terjadi ini lebih ada dendam individual. Karena yang disodok itu adalah apa? Perasaan egonya kita gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu terdorong untuk apa? Untuk membuktikan diri bahwa saya itu bisa loh. Bahwa saya ini mampu untuk melakukan seperti itu. Tapi Kimo ini tidak mengalami dalam tanda petik pelecehan Pak. Baik itu pelecehan dalam konteks bukan masalah pelecehan fisik ya, tapi lebih kepada pelecehan verbal yang yang merendahkan dalam konteks ya. Inilah yang membuat menjadi mental kita tuh down. Saya pikir tidak seperti itu gitu. Karena tadi sifatnya adalah motivasi dan dendamnya ini terhadap orang tersebut. Nah, ini yang beda sebentar Pak. Nah itu part A. Iya. Nah nanti ada part B. Part B juga. Oke, nah saya ingin mencoba menyampaikan dulu. Orang banyak juga Pak yang mengalami dendam sosial. Contoh gitu ya. Saya punya teman ini. Dia kakak beradik. Mungkin saya pernah cerita ya. Orang tuanya itu jualan kembang di Rawabelong. Ya tahu lah jualan kembang berapa sih penghasilannya Pak. Tapi anaknya semua itu luar biasa. Yang satu di ITB, dia teman saya itu si Mail ITB juga, ada anaknya Unpad, 5 orang tuh semuanya kuliah. Nah, karena masa kecilnya ini seringkali dihina oleh masyarakat yang ada di sekeliling itu, ya dia memiliki dendam sosial. Nah, tapi efek dari orang ini beda-beda. Abangnya teman saya itu, dia benar-benar ingin membuktikan sama Kimo. Lu dulu menghina gua nih. Sekarang gue buktikan kalau gue tuh berhasil. Waktu itu ya dia materi udah luar biasa lah ya. Sampai dia waktu itu ada mobil baru BMW kalau nggak salah. Itu kata teman saya, nih abang gue tuh gila banget katanya. Sampai karena dia ingin membuktikan, itu jalan sempit BMW-nya dimasukin gitu. Sampai pengen dilewati di depan rumah orang yang dulu menghina dia. Nih gue loh. Nah sementara teman saya yang juga sama mendapatkan penghinaan, menurut dia ini bukan sesuatu hal yang perlu untuk dibalas gitu. Dan bahkan dia pun abangnya bingung dengan dirinya dia. Seolah-olah teman saya sama-sama ITB ya. Dia tinggal di rumah petakan gitu, ngontrak, sampai abangnya ngomong, "Kok lu apa sih, ngapain sih lu nyiksa diri lu sendiri?" Gaya hidup teman saya ini dianggap menyiksa dirinya. Karena sepertinya lu jauh lebih layak bisa mendapatkan jauh lebih apa yang lu jalankan sekarang. Bahkan abangnya bilang, udah gue kasih perusahaan ke lu deh. Enggak, gue gak mau, gue begini aja, cukup. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi seorang ahli nuklir Pak. Dia disekolahkan di Jepang,
Atau sekarang si Mail kemana nih? Apakah sudah balik atau ini saya belum tahu. Nah tapi tadi itu bahwa dendam sosial ini bisa bisa membuat orang itu ya kemudian berontak dan membenci terhadap kemiskinan. Nah sama dengan ini Kimo. Kalau yang saya tangkap ya cerita Sa'labah itu sebenarnya dendam sosial. Seolah-olah dalam dirinya itu, dulu gue lagi miskin, lu pada kemana aja sih gitu. Giliran gue udah kaya nih, lu datang ke gue, lu minta. Padahal kan dia ketika dia kaya, orang meminta zakat tuh bukan orang itu yang meminta. Tapi yang meminta itu adalah agama, syariat. Tapi karena tadi dia memiliki dendam sosial, maka dia tidak mau melakukan itu. Ya, karena lu biasain deh, biar lu rasain apa yang dulu pernah gue rasain. Nah, ini yang negatif. Ada lagi nih, ini di alam bawah sadar bang. Contoh ya, ada orang yang sering menyakiti, misalkan seorang laki-laki sering menyakiti perempuan. Kenapa? Karena dulu dia pernah tersakiti. Dan ini masuk di alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan wanita-wanita, gitu, dia punya dendam. Pokoknya lu biar tahu bagaimana dulu apa yang pernah gue rasain. Padahal yang menyakiti dia kan bukan orang ini, orang yang lain. Nah itulah bahayanya saya bilang, dendam sosial kalau tidak kemudian diarahkan kepada hal yang positif, ya ini bisa bahaya. Termasuk LGBT itu adalah salah satu dari bentuk dendam. Ya, kemudian dia mencari mangsa yang lain. Kenapa? Dulu gue pernah dibuat seperti ini. Nah inilah yang bahayanya. Nah ini kemudian jadi PR kita Kimo, bagaimana kemudian mengalihkan dendam tersebut tidak menjadi hal yang negatif. Karena kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, gurunya Kimo ini masih pada tataran yang disentuh itu adalah egonya gitu, keinginan untuk membuktikan diri. Nah mungkin seperti itu ya. Oke, iya. Jadi dulu kan namanya anak-anak, kita nggak tahu judulnya apa ya. Keterbatasan kita pada pemahaman knowledge, sains serta ilmu agama, meskipun orang tua itu dulu punya kumpulan pengajian, tapi pada hal yang seperti ini ditutup sendiri nih, bro. Ditutup, ditelan. Bayangkan di usia itu menerima banyak tekanan, baik itu tekanan verbal, bukan kekerasan verbal. Tapi alhamdulillah saat itu mengalami sampai bisa selesai lah, ya. Sampai akhirnya membaca dalam surah An-Nahl ayat 126, ternyata ya Allah, ini loh yang dialami, ya. Meskipun di sini disebutkan surah An-Nahl, coba ditayangkan Bang Ramdan ini, ya. Tafsir Jalalain ini. Ya. Nih. Nah. Kelihatan nggak Pak? Ya, ada sini saya buka kacamata. Wa in aqabtum, dan apabila engkau ya ingin membalas, fa'aqibu, maka balaslah bimithli ma uqibtum, sesuai dengan apa yang kamu alami gitu. Ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wala in sabartum, kalau kamu mau balas sesuai dengan apa yang kamu alami. Wala in sabartum, tapi apabila kalian sabar, anil intiqam, dari dendam atau balasan, lahwa, yang demikian itu tegasnya sabar itu khairun, lebih baik, lissabirin, bagi orang yang bersabar. Fakaffa sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencukupkan Rasulullah, wa kaffaro, ya, menutupkan an yamini. Ya. Ayat selanjutnya coba. Ini. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Lihat baca bawahnya. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan apapun dari sabarmu itu illa billah. Kesabaran itu tidaklah kecuali memang dari Allah, bitaufiqihi, mutlak dari Allah. Kita sering dengar nggak? Innallaha ma'as sabirin. Ternyata sabar itu tidak hanya bentuk hidayah Pak, ya, tapi naik di atasnya taufik hidayah. Makanya ada orang namanya taufik hidayah atau hidayat taufik. Ya. Dia lebih kuat lagi, memang Allah yang kasih itu. Bahkan sabar itu dari sifat Nabi derajat yang paling
sampai ada kelompok yang nabi yang disebut dengan ulul azmi. 5 nabi yang terkenal sangat amat penyabarnya. Ya, kalau lupa namanya tulis saja Mimin. Mimin itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya, Mimin. Nah. Kemudian wala tahzan alaihim, dan janganlah kau sedih atas mereka, tegasnya orang kafir. Nah, ini cerita di Quran tidak disebutkan asbabun nuzul secara pasti, tapi disebutkan di sini cerita tentang sabarlah engkau ya Rasulullah atas perilaku buruk orang-orang kafir kepadamu. In lam yu'minu, kalau mereka belum beriman, lihirsika, atas semua upaya-upayamu itu, ala imanihim, untuk supaya mereka beriman. Wala taku, dan janganlah engkau menjadi fidoikin, ngerasa sempit sholat. Mimma yamkurun, atas mereka yang telah berbuat makar. Aila tahtam bimakrihim, jangan kau hiraukan makar-makar mereka itu. Ya, fa'ana nasiruka alaihim, sesungguhnya aku adalah penolongmu. Nabi bayangkan, Nabi pernah itu dakwah. Ya. Dakwah ke kota Taif, kemudian ternyata dihajar oleh pemuda-pemuda Taif. 40 pemuda, wah, lempar batu, tongkat, kayu, sampai Nabi tersungkur, terjerembab, tanggal giginya 2, terlepas trompahnya, bersibah darah gamisnya, sampai malaikat Jibril ngawal, ya Muhammad, kau tinggal bilang iya, ku timpa mereka dengan gunung Uhud. Lah Jibril, jangan Jibril, terus dikawal oleh Jibril. Itu Jibril kalau misalnya nunggu Rasulullah bilang, sikat Jibril, oh, sikat habis semua. Lah sampai akhirnya naik ke bukit, kemudian berdoa, ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Rabb, ya kasih mereka hidayah, karena mereka nggak tahu mereka bertemu dengan siapa. Mereka nggak tahu apa yang telah mereka lakukan. Ya, kalau mereka saat ini belum, nanti kutunggu anak cucunya. Maka Taif itu kan daerah yang akhirnya keturunannya nggak lama beriman kepada Allah. Tapi sejak itu ada Nabi ngerasa pundung, sedih, ya Allah saya udah dakwah kemana-mana kok nggak ada yang nerima. Sampai akhirnya ketika berjalan bersama Ibnu Mas'ud dalam kisah itu, kemudian nggak lama berjalan, digarislah itu. Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kamu di sini aja. Aku akan bergeser, apapun yang terjadi padaku, kau jangan bergerak. Nggak lama, jarak 50 atau 70 meter, Rasulullah kemudian duduk membaca Quran. Nah, Ibnu Mas'ud nurut. Nggak lama terdengar suara, ya, Ibnu kaget, wah, bunyi apa ini? Ternyata rombongan makhluk besar berkepala seperti kendi, jumlahnya ribuan, mendatangi Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud waktu itu, jangan-jangan Rasulullah akan celaka nih, bagaimana ini? Tapi Rasulullah berpesan, aku nggak boleh ngelewatin garis ini. Maka Ibnu Mas'ud terdiam. Nah, jin itu kok tiba-tiba datang, jadi sebangsa jin. Dalam tafsir dan riwayat disebutkan itu sekelompok jin Nusyaiban. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Irak. Kok bagaimana bisa terjadi kepada Rasulullah? Ceritanya, jadi dulu itu jin kerjaannya itu naik ke langit sama dunia, langit dunia, langit pertama. Mereka itu saling duduk memanggul kayak orang panjat pinang sampai ke langit, Pak. Saking saktinya jin, Pak. Saling manggul, dengar berita, karena Allah itu meletakkan kabar-kabar tentang takdir orang, nasib orang, jodoh orang, rezeki orang itu di samai dunia. Nah, jin-jin itu suka nyuri berita-berita langit, nyolongnya di langit pertama. Ya, untuk apa mereka colong itu? Mereka curi untuk dijual kepada para dukun-dukun. Ya, tiap saat begitu mereka nyolong berita langit. Suatu saat jin-jin itu ke langit saling memanggul, mundak, ya, undak-undakan. Tiba-tiba ada, ya, disebutkan bahwa bintang-bintang itu dipakai oleh malaikat untuk nyambit bangsa jin. Jadi baru naik lagi dikit, disambit langsung, turun lagi. Cari dari negeri lain, naik lagi, disambit lagi. Ya, sampai mereka tuh bangsa jin Nusyaiban, ada apa ini, kok langit sampai dijaga begini?
Ada berita apa? Ada sesuatu apa? Kok langit sampai dijagain gitu loh. Wah, coba kita cari tahu ada apa di bumi ini. Turunlah mereka nyari-nyari, ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantes bumi dijaga, apa langit dijagain. Kemudian Rasulullah sedang membaca yang dibaca surat Jin. Ayat 1 sampai 18 isinya tentang Rasulullah menceritakan ini loh. 18 sampai akhir itu cerita bagaimana jin itu berdialog. Ya. Nah, hebatnya jin setelah mendengarkan, oh ternyata kami selama ini dibohongi. Oleh siapa? Oleh iblis. Kata jin-jin itu. Oh, oleh iblis. Kalian tahu siapa iblis? Kata Rasulullah. Iblis adalah dari kelompok bangsa kami yang paling lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kami bisa memindahkan gunung. Kami bisa memindahkan sesuatu yang besar. Tapi mereka lupa. Justru yang berbahaya itu ya, yang melakukan sesuatu yang kecil. Ya, menggoda hati manusia itu lebih bahaya. Gitu. Nah, gak lama, baiklah ya Rasulullah, kami sudah mendengarkan kebenaran tentang Allah, tentang engkau, bagaimana langit dijaga. Karena sebab ada engkau, kami akan kembali ke alam kami dan kami akan beritahu bangsa kami yang lainnya. Jadi hebatnya bangsa jin, ngaji, menerima kebenaran, langsung dia sampaikan kepada bangsanya. Kita ini ngaji lo tiap hari loh, gak disampaikan sama teman-temannya itu loh. Benar-benar. Dari mana ngaji, udah duduknya ngopi gitu, nggak tahu. Ya. Harusnya bangsa jin itu kalau dapat langsung dia kabarkan. Artinya begini, Rasulullah ketika dihajar oleh bangsa Taif, pemuda-pemuda, kerasa kecil hati. Rasulullah pernah ngerasa kecil hati. Udahlah, bangsa manusia nggak nerima, saya dakwah ke bangsa jin aja. Kita bisa nggak begitu bro? Ceramah nggak ada yang ngundang, boleh sekali ada yang ceramah ternyata nggak ada yang dengerin. Tiba-tiba kan naik gunung, wahai kalian bangsa jin, baru nongol mukanya atuh kita udah pulang. Rasulullah nggak diterima di kota Taif di bangsa manusia, beliau berdakwah di bangsa jin. Ya, dari sini artinya Pak, ada kecil nak Rasulullah dalam hatinya. Jangan bagaimanapun payah-payah. Tapi ada buah yang baik. Sudahlah, kalau nggak bisa berdakwah di bangsa manusia, aku akan berdakwah di bangsa mereka. Jadi ada buah. Dari sini ternyata, oh bukan berarti kita nyamain, kita ngikutin. Meskipun dulu nggak ngerti dalilnya, nggak tahu ya tekstual redaksinya. Tapi ternyata yang dialami, alhamdulillah ternyata tidak keluar daripada lingkaran yang seharusnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan atas sesuatu yang tidak mengenakan, atas sesuatu yang mengecewakan dan menyakitkan, meskipun memang itu tempatnya dalam metode pendidikan, tapi tetap sisi manusia sebagai anak kecil itu ada, nggak nyaman ini, ya. Fa aslaha, tapi dia perbaiki, saya harus bisa, saya mampu kok, gitu kan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah gitu. Masya Allah. Baik, ini ada yang mau nanya nggak Pak ya? Kita nggak terasa loh, udah hampir jam 9:30 nih. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman juga, yang pernah punya rasa-rasa dendam. Tapi biasa kalau kayak gini sih disembunyi. Masya Allah, kita ini ada Ustadz Nur Effendi nih. Enggak pamit tadi dia. Udah pamit. Ada Bunda Pit loh dari Florida. Oh iya. Ya, dari Amerika ini ada Bunda Pit. Mana di Bunda Pit? Lama sekali tak jumpa. Terima kasih betul. Bunda Pit sudah hadir, dibuka audionya. Rasa-rasanya kehilangan, sudah berbulan-bulan ya Bunda Pit tidak hadir. Assalamualaikum Bunda Pit. Halo. Halo. Bunda Pit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Suaranya jauh betul. Ya, silakan Bunda. Mungkin punya komentar dengan tema kita pada malam hari ini. Baik. Terima kasih Bunda, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Silakan yang lainnya. Silakan. Kalau ada ingin berkomentar
Ya, ini hari ini memang ya luar biasa tema kita, tapi ujung-ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita mengelola dendam tadi itu menjadi outputnya kalau adalah boleh di ujungnya diperbaiki atau mungkin dihaluskan. Ini sengaja dibuat tema ini supaya ada menarik dendamnya. Emang ada dendam baik, padahal sebenarnya ya wa mal-ladzatu illa ba'da ta'bi. Dan tidaklah kenikmatan itu Waalaikumsalam. Siapa nih? Silakan, dari siapa ini? Ini, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Mardalena dari Depok saya, Pak. Oh, silakan Ibu. Kebetulan saya ini pensiunan guru. Saya guru bimbingan konseling di SMA 9 Padang. Oh, alhamdulillah. Silakan. Jadi saya mengikuti banyak tadi ceramah Bapak tadi itu berupa pengalaman masa lalu yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Wahai. Sangat menarik sekali Pak, karena hal-hal ini sering saya temui di sekolah selama saya mengajar. Jadi pengalaman yang luar biasa, dan ini bergantung juga kepada siswa atau orang yang bisa memahami, bisa membuat permasalahan itu, ya, membuat kejadian-kejadian itu bisa dia jadikan positif. Karena apa? Karena si anak yang pada usia sekolah atau pada usia remaja memang rasa emosinya tuh kurang terkontrol begitu. Jadi bagi mereka yang bisa menerima itu luar biasa Pak. Jadi bagi siswa atau anak-anak yang cara berpikir mereka itu terlalu emosi yang negatif lah larinya begitu ke arah negatif, ini membahayakan juga. Kalau sikap-sikap cara pendidikan yang kurang pas dengan usia mereka. Jadi makanya di sini mendidik dengan, kalau saya itu mendidik, saya sampaikan kalau mendidik itu dengan kelembutan. Jadi kalau terlalu keras bahaya kepada siswa kita nantinya. Jadi kalau bagi orang yang cerdas atau yang bisa mengarah ke yang baik atau positif, itu luar biasa juga hasilnya. Sayangnya kita kalau bagi mereka yang penerimaannya ke negatif, cara berpikirnya kurang sabar, mungkin imannya kurang begitu, arahan kurang dari orang tua dan sebagainya, ini juga akan membahayakan bagi perkembangan mental dan psikologi anak itu. Jadi saya sangat sedih juga ya, atau melihat pengalaman yang dilalui dan dirasakan oleh Pak Ustadz. Sungguh luar biasa. Iya Ibu. Tapi karena orang ini orang pilihan ya Pak Ustadz. Juga dia bisa menerima dengan positif dan dia bisa bangkit menunjukkan ya kalau dia itu bisa sukses. Amin, amin. Iya. Silakan, janganlah siswa kita, anak-anak kita mendapatkan perlakuan yang keras kan. Iya. Sebab ada yang bisa menerima dengan positif, ada yang bisa menerima negatif. Nah, ada pula yang mengarahkannya. Ini bahaya gitu. Iya. Jadi kaget juga saya dengan kisah masa lalu Bapak ya. Iya. Dan ini Baik. memang biasa. Selalu membimbing. Ini kan karena ada orang dalam. Jadi itu kalau bisa dengan kelembutan. Iya, iya. Kita lembut, ada masanya tegas, Iya. keras gitu. Iya. Tapi ada ukurannya tersendiri. Iya. Baik Ibu. Baik, Terima kasih ya.
Ini Bu Guru subhanallah. Dan biasanya tuh yang sangat teringat oleh anak-anak itu adalah guru BP ya, guru konseling. Ini guru-guru yang walaupun anak-anak itu sudah lulus ya Bu ya, itu masih itu tuh di benaknya. Saya dulu punya teman gitu. Jadi yang teman-teman yang nakal pun itu sebenarnya dengan guru BP itu dia sayang gitu dan masih selalu teringat. Dan kehebatan guru BP itu adalah memiliki kemampuan untuk memahami karakter anak itu satu persatu gitu. Kayak tadi saya setuju dengan Ibu Bardalia sampaikan, ada batasan. Jadi kalau kayak apa sih namanya constraint gitu, ada kalau karet itu ada batasannya. Di mana batasan ini kalau seandainya terlalu lewat dari batasannya maka karet itu akan putus. Nah disinilah kehebatan dari para pendidik ya, terutama para guru-guru konseling memahami betul mana batasan-batasan anak itu sehingga ketika dia melakukan treatment itu tahu gitu. Kalau keras harus sebatas mana kerasnya, kemudian kalau harus lembut yang kayak gimana gitu. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas sharingnya. Iya, artinya memang apa yang dialami mungkin ya. Jadi guru BP udah lama. Alhamdulillah. Ya. Saya juga miris Ibu, tapi saya bangga sebenarnya. Saya sebenarnya ceritanya aja miris juga sih. Karena memang sebenarnya kan biasa selama ini kita pakai tema luar aja ya Pak. Ya pas sekarang ini memang. Semuanya itu kan kita menjalani sudah ada di persiapan Allah. Ya, baik. Bagian daripada takdir. Baik. Itulah orang tua itu sangat berperan sekali dan guru di sekolah sangat berperan dalam perkembangan anak. Ya. Lingkungan juga. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Bisa saya ngomong sedikit karena guru-guru berdoa untuk Iya, siap. Ya, Bu David. Bu David silakan Bu David. saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Ibu Magdalena. Karena kebiasaan kita memang lemah lembut, saya lebih suka memakai kata-kata firm, tegas ya. Jadi kekerasan dan memilih kata-kata. Pengalaman saya di kampung dulu juga, kalau memarahi anak, maksud orang tua itu bagus ya untuk mendisiplin. Mungkin di zaman sekarang kita harus meningkatkan dengan pengetahuan psikologi. Contohnya aja, anak lupa sembahyang, orang tua bilang, kenapa nggak sembahyang? Ntar masuk neraka. Jadi yang pertama itu anak ketakutan. Nah itu udah perasaan takut dari kecil sampai dibawa besar. Nah kalau sekarang di zaman generasi kita kan, kenapa tidak sembahyang? Nah kita arahkan rasionalisasi ini. Lihat berwuduk aja itu udah untuk kebersihan. Menjaga waktu 5 kali sehari itu udah structure dan konsistensi. Kebiasaan ini udah terbawa dalam semua kehidupan sehari-hari, di sekolah, di bekerja untuk sukses ya. Hanya itu aja. Saya setuju sekali Bu Magdalena. Jadi kalau masih terjadi sekarang ya, kenapa tidak begini, nanti kamu masuk doa, mungkin dikasih pencerahan per grup, per sekolah, di meeting guru orang tua, hanya pengetahuan nanti akan terlaksana. Hanya sekian saja. Saya terima kasih diberi kesempatan karena insya Allah Kamis depan saya terlambat melihat link tadi, jadi saya Baik. Terima Terima kasih kasih, Bunda. Bunda. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Kimo saya jadi teringat dengan ungkapan dari sahabat Rasulullah yang mengatakan ya, didiklah anakmu sesuai dengan di zamannya gitu. Ya. Karena ya mereka memiliki perbedaan zaman. Zamanmu dengan zamannya dia itu berbeda. Ya, alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Nah, gitu. Terus Ya luar biasa. Tadi saya pengen ngomong kayak gitu sebenarnya. iya, makanya saya bantuin.
Oke, baik, saya kira cukup ya Pak ya. Kita sudah mendapatkan hal yang luar biasa. Bagaimana pengalaman guru kita Kimo ini adalah pengalaman berharga yang beliau sharing pada malam hari ini. Ya artinya dulu cocok dengan gaya-gaya itu. Dulu. Sekarang anak-anak sekarang ini kalau dikerasi sudah hilang sudah. Ya kita, jadi pertama zaman, waktu. Yang kedua metode, cara ya. Ya, dalam dakwah sendiri pun ajakan kan ada namanya hikmah, ada nasihat, mau'izoh, ada yang mujadalah bil hatihi aksan dan bagaimana cara debat yang baik, dan Rasulullah mengajarkan itu. Maka dalam pengajaran itu kan, pengajaran itu ada kalau di mimbar resmi seperti khotib dalam khutbah, kemudian taklim oleh seorang muallim, kemudian madrasah ya dalam tadris dan mudaris ya sebagai pengajar, sampai pun seorang mubalik dalam tablik ya, atau tausi pada musinya, termasuk seorang musyrid itu memang memiliki pertama orangnya, karakter, kedua ada cara gitu loh. Jadi cara keras itu ada cocok ada tidak. Yang jelas Nabi secara umum melakukan 3 hal tadi. Ya, ada lembut, ada tegas, ada keras, bukan kasar. Contoh, mengajak dalam kebenaran lembut, mencegah kemungkaran tegas. Ya, kemudian kalau berperang Nabi keras. Nah, karena Indonesia ini bukan negara perang dan di sekolah itu nggak ada yang ngajak perang, ya maka mungkin 2 inilah yang dipakai dalam pendidikan anak, dalam regulasi peraturan sekolah, baik itu yang lembut, ayo kita ini nak. Tapi kalau misalnya, nggak boleh, jangan ya, nah, itu harus jangan ya. Itu juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, nggak boleh mabuk, haram. Nah, nanti pelan-pelan, nggak bisa juga udah. Ayo jangan mabuk, jangan main judi ya. Nanti itu pasti orang akan melanggar lagi. Jadi ada tempat-tempat likulli maqamin maqal walikulli maqalin maqam. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Dan itu harus dimiliki oleh pendidik. Baik itu pendidik di sekolah, di majelis taklim, pembimbing ataupun siapapun gurunya. Ya tentunya setiap guru itu punya kecerdasan untuk bisa mengetahui setiap pribadi dan karakter daripada jamaah atau muridnya. Ya, yang saya alami mungkin banyak juga yang dialami oleh para guru-guru lain dengan segala macam ceritanya. Tapi saya cuma sekedar menyampaikan Pak, untungnya itu selamat ya, mengalami hal tekanan-tekanan luar biasa gitu. Tumpahnya akhirnya pada keinginan yang baik ya. Keluarlah tema dendam yang baik itu. Karena memang ada, diakui bro, ada memang kesel-keselnya ada. Kecewa, tapi akhirnya tumpah menang-menangan kepada sesuatu yang baik. Bukan dendam terus orangnya kita lawan, kemudian sekolah kita cegat. Bapak di sekolah, boleh bapak punya jabatan, di luar bapak bukan siapa-siapa, tampol lah. Itu yang terjadi kan banyak. Ya, guru BP yang dicegat di sekolah. Kita nggak nyampe ke sana. Ya, justru kita pacu dalam sesuatu yang positif, yang baik. Dan alhamdulillah, dan belum puas, tapi ini luar biasa karena memang bisa jadi marah karakternya, keluar kalimatnya seperti tegas dan keras, tapi mungkin dari hati para guru orang tua yang ikhlas dalam berbagi ilmu, dalam mengajar, sehingga mungkin membuahkan hasil yang baik buat murid dan jamaahnya. Oke, baik, saya kira kita langsung tutup aja Kimo dengan doa, silakan. Ya. Afwan ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia, terima kasih semua atas semua kebaikan, terima kasih atas semua keindahan, terima kasih atas semua keberkahan, terima kasih atas semua nikmat karunia, kemuliaan, martabat, derajat yang kau sudah berikan dengan segala macam background kami di belakang. Terus buat kami lebih baik, buat kami lebih mulia karena sebab kemuliaan-Mu. Buat kami tidak boleh merasa puas untuk menggali semua kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Allah. Dan buat para guru-guru kami yang telah membuat kami sampai di titik ini ya Allah, berkahi mereka yang masih hidup dan ampuni mereka bagi yang telah wafat meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, manfa'nal bala wal waba wal gola wal riba wal zalazil wa fitnatil mihan an baladina Indonesia khosoh wa min buldalin muslimina ammah. Allah mansur ummat Sayyidina Muhammad, Allah mansur umat al-Islam fi Palestin
wa fi Chechnya, wa fi Bosnia, fi kulli makan min jamil aktor. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada jamaah Zumiyah yang telah bergabung dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kemudahan kita untuk berjumpa kembali pada pekan depan ya, di waktu yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.